Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mempresentasikan makalah yang telah kita kerjakan yang berjudul makalah Etika Informasi Teknologi dan Komunikasi. Oke, untuk itu kita perkenalan dulu. Oke, sudah nampak ya? Jelas, kelihatan semuanya? Oke, untuk perkenalan kita mulai dari Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Isnabaita dengan NIM 12 Oke, perkenalkan nama saya Darun Wiranata dengan NIM 12 19 06 78. Baiklah, perkenalkan nama saya Des Febrianto dengan NIM 12 19 05 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Angga Pratama dengan NIM saya 12 19 02 90. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM saya 12 19 07 85. Oke, dalam makalah ini kami mengambil tema illegal content, etika profesi teknologi, informasi, dan komunikasi. Kata pengantar dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas makalah etika profesi teknologi, informasi, dan komunikasi. Penulisan ini disajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul penulisan yang diambil adalah illegal contents. Tujuan penulisan makalah ini dibuat untuk mendapatkan nilai tugas makalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah etika profesi teknologi dan komunikasi pada semester 6 ini pada program Diploma 3 atau D3, program studi Sistem Informasi pada Fakultas Teknologi dan Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika atau disingkat UBSI. Dalam penyusunan makalah ini, kami memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama Direktur Universitas Bina Sarana Informatika, kedua Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas Bina Sarana Informatika, yang ketiga Bapak Reza Maulana, Eskom, Mkom, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu. Sehingga selesainya makalah ini kami menyadari bahwa penulisan dalam makalah ini masih belum sempurna. Untuk itu kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan makalah di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat berguna bagi kami, khususnya bagi para pembaca. Pontianak 17 Juni 2022, para penulis, teman-teman sekalian. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Dias Febrianto. Silakan, Dias. Saya akan memperjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang, di era kemajuan seperti ini, semua aktivitas kita dituntut untuk serba cepat dan tepat. Salah satu fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mendukung semua aktivitas adalah dengan memanfaatkan jaringan internet, di mana kita bisa mempergunakan fasilitas internet tersebut agar terhubung dengan orang lain. Akan tetapi, fasilitas internet itu akan berujung pada dua hal nantinya, yaitu internet bisa menjadi positif dan bisa juga menjadi negatif. Fasilitas jaringan internet akan menjadi positif ketika dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Begitu pula sebaliknya internet yang
negatif ketika dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif dan bisa juga dibilang sebagai tindak kejahatan yang nantinya bisa dirugikan orang lain. Internet menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berapa kejahatan dan dinamakan cybercrime. Baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sasaran untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi, maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satunya dengan melalui hukum pidana, baik dengan bersama panel maupun non-panel. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik lokal maupun global. Dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya. Kejahatan tersebut misalnya manipulasi data, spionase, memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidang sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas. Yaitu satu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, masalah di atas dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai bahan kebijakan guna menganalisa masalah yang ada dan menemukan sebuah solusi atas masalah tersebut. Dalam penulisan makalah ini, penulisan hanya berfokus pada pembahasan illegal content. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan membuat makalah ini adalah menambah wawasan tentang illegal content, sedangkan tujuan dan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semester 6. Baiklah, saya akan lanjutkan kepada Dwi Angga untuk bab 2-nya. Di sini saya akan menjelaskan di bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya yang dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara atau berbagai macam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Kejahatan dunia maya ini mulai muncul sejak tahun 1998 yang pada masa itu disebut dengan sebutan cyber attack. Pelaku cybercrime pada saat ini menciptakan worm atau virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan sekitar 10% komputer dunia yang terkoneksi ke internet mengalami mati. Cybercrime memiliki karakteristik yaitu adalah ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Dari berbagai macam karakteristik di atas, untuk mempermudah penanganannya, maka cybercrime diklasifikasikan cyber privasi, pengguna teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Cybertrespass, yaitu pengguna teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer atau suatu organisasi atau individu. Cyber vandalisme, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Jenis-jenis cybercrime. Secara umum jenis-jenis cybercrime dibagi menjadi 3, yaitu ialah akses ilegal, konten ilegal, pemalsuan data. Akses ilegal untuk membuka
atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dengan sengaja merupakan tindakan kejahatan dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian. Contohnya menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun atau membuat pemilik akun kehilangan data penting. Konten ilegal. Konten ilegal adalah konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. Ada banyak sekali jenis konten ilegal yang disebarkan di internet. Namun, yang paling disebarkan adalah berita hoak dan juga konten yang mengandung unsur pornografi. Pemalsuan data. Pemalsuan data ini merupakan tindakan kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai scriptless dokumen di internet. Salah satu praktik pemalsuan data ini, misalnya pemalsuan dokumen pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah terjadi tipu atau salah ketik sehingga menguntungkan punya. Cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyber yang diasosiasikan dengan yang isinya mengupas mengenai aspek-aspek aktivitas manusia pada saat menggunakan internet dan memasuki dunia maya atau cyber, namun diartikan secara sempit kepada apa yang diaturnya. Sebab alasan perlunya cyber law antara lain yaitu: 1. Perkembangan teknologi yang sangat pesat. 2. Hingga saat ini di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime atau untuk kasus airding, misalnya kepolisian baru bisa. Yang ketiga, permasalahan yang sering bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku, karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fatur Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatur Rahman dan di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yang dijelaskan oleh Angga bab 2 tadi. Bab 3, pembahasan analisis kasus. Yang pertama, pengertian illegal content. Illegal content adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang satu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban hukum. Yang kedua adalah kasus illegal content. Contoh kasus illegal content belakangan ini marak sekali terjadi permasalahan berita yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab dengan cara menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian dipublikasikan lewat internet. Hal ini sangat merugikan pihak lain. Dari banyak kasus yang terjadi, para pelaku kejahatan ini susah dilacak sehingga proses hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah analisis dari solusi dari contoh kasus. Yang pertama, pelaku yang menyebabkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content, baik perseorangan atau badan hukum sesuai isi pasal ITE bahwa orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelaskan kembali dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE
bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 UU ITE termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content, dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Peristiwanya perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 memenuhi unsur yang pertama illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan dan tindakannya tersebut dilakukannya tidak legitimate interest. Perbuatan pelaku berkaitan illegal content dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Yang kedua, membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan illegal content atau berkaitan dengan pasal 34 UU ITE. Solusi pencegahannya yaitu yang pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kemudian meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties yang menempatkan tindak pidana di bidang telekomunikasi khususnya internet sebagai prioritas utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arif Rizky Nurbaita. Baiklah, saya akan menutup bab 4, bagaimana kesimpulan cybercrime merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia cyber atau dunia maya yang sangat merugikan. Cybercrime merupakan perkembangan global di bidang informasi yang disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Langkah pentingnya yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang kedua, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional dan secara standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dan upaya penanganan cybercrime. Dan saran untuk cybercrime illegal content ini adalah berkaitan dengan illegal content tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, maka diperlukan atau diperhatikan adalah yang pertama, dilakukan
konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa target kejahatan illegal konteks. Yang kedua, sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cybercrime. Yang ketiga, internet sehat untuk Indonesia. Sekian dari kelompok kami yang telah menjelaskan illegal konteks kepada etika teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari kami. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arif. Untuk teman-teman sekaliannya, terima kasih untuk semuanya yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Kami tahu kebanyakan dalam penulisan makalah ini ada banyak kekurangannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan penulisan dan kata-kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.